Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Resep Uni Indri. Kali ini aku mau share sama teman-teman semua gimana cara membuat pempek dos atau pempek tanpa ikan yang crunchy di luar dan lembut di dalam. Yang pastinya caranya ini praktis dan gak ribet. Tonton videonya sampai habis. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi box ya. Nah, untuk air ini tadi ukurannya 800 ml, tapi dipakai sebagian untuk menghaluskan bawang merah dan bawang putih. Langsung aja kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan dengan air. Kemudian sisa air tadi, 2 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan garam halus, 1,5 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh penyedap, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk rata. Nah, di sini api kompor belum dinyalakan ya. Kita akan membuat biangnya dulu di sini. Nah, untuk biangnya ini kita masukkan 200 gram tepung beras. Nah, ini yang bikin beda nanti pempeknya ya. Sambil diaduk, lalu masukkan 100 gram tepung terigu. Kalau biasanya bikinnya itu pakai tepung terigu semua, di sini aku pakai sebagian tepung beras. Begitu, itu bedanya ya. Dan ini akan kita aduk sampai benar-benar rata dan sampai tepungnya ini larut, baru nanti api kompornya kita nyalakan. Sebelumnya kita masukkan dulu 4 sendok makan minyak goreng. Nah, ini nanti yang bikin lembut. Lalu kita lanjutkan lagi ngaduknya sampai benar-benar rata. Nah, ini sudah rata dan tepungnya juga sudah larut. Ini harus dipastikan benar-benar tepungnya larut ya, supaya tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau sudah larut tepungnya dan sudah rata juga, barulah kita nyalakan api kompor. Akan kita masak sampai benar-benar matang dan tanak. Oh iya, ini apinya pakai api yang sedang aja. Dan jangan sampai ditinggal ya, harus memang terus diaduk. Nah, ini sudah mulai agak mengental. Jangan ditinggal ya teman-teman. Nah, ini terus diaduk sampai benar-benar tanak. Terus diaduk sampai benar-benar tidak menempel ke teflonnya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan api kompornya dan sudah bisa untuk kita sisihkan. Setelah disisihkan, nah ini akan kita tunggu beberapa saat saja. Tadi kan masih panas ya. Nah, ini kan kita tunggu sampai agak hangat, tapi juga jangan sampai terlalu dingin gitu. Nah, ini sudah hangat, gak dingin ya. Nah, akan kita masukkan 2 butir telur, lalu kita aduk sampai rata. Nah, setelah benar-benar rata seperti ini, kita masukkan 650 gram tepung tapioka. Tapi jangan dimasukin semuanya ya. Akan disisakan sedikit sebagian saja untuk pengoles adonan nantinya. Nah, ini boleh pakai merek apa aja. Lalu masukkan juga 80 gram tepung terigu. Lalu kita aduk sampai rata.
Nah, supaya lebih mudah, aku akan aduk menggunakan tangan yang sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Nah, kalau sudah seperti ini, akan kita pindahkan ke meja kerja atau tatakan seperti ini agar lebih mudah untuk membentuknya nanti. Lalu kita kasih tepung tapioka yang kita sisihkan sedikit tadi. Nah, ini kita akan uleni sedikit aja, nggak terlalu sampai benar-benar padat banget. Yang penting rata dan terasa gak licin. Kalau udah mulai lengket, tinggal kita kasih tepung tapioka aja ya. Nah, ini cukup ya segini, dan ini akan kita bagi. Di sini aku akan membuat dua versi, yaitu pempek lenjer dan pempek kapal selam aja. Nah, pertama ini akan aku buat dulu yang pempek lenjernya. Nah, ini tinggal dipanjangin seperti ini, di roll sambil dipanjangin. Lalu dipotong-potong panjang seperti ini. Untuk potongannya juga boleh sesuai selera. Dan tinggal dirapihin aja. Dan lakukan hal yang sama sampai adonan untuk pempek lenjernya habis. Tadi adonannya kita bagi dua aja ya, karena di sini aku cuma pengen buat dua versi. Nah, untuk yang kapal selam kita siapkan 3 butir telur, kemudian kita kasih sedikit garam, kan kita kocok lepas. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita timbang per adonannya kira-kira 65 gram aja biar rata semuanya ya. Terus dibulet-buletin kayak gini dan kita roll sedikit. Terus dirapikan dan kita kasih ruang di tengahnya untuk tempat telur nanti. Cukup ditusukkan jarinya, kemudian sambil dilebar-lebarin untuk membuat ruang. Nah, tinggal dirapihin pinggir-pinggirnya. Terus kita tuangkan telur secukupnya aja, jangan sampai beleberan juga ya teman-teman. Lalu kita tutup dengan kita pencet-pencet seperti ini. Hati-hati ya, ini emang perlu kehati-hatian. Nah, tinggal kita sambil dirapihin aja. Dan lakukan hal yang sama sampai adonan untuk kapal selamnya habis. Nah, ini sudah selesai dibentuk pempek lenjer dan pempek kapal selamnya. Next kita akan ke step merebus. Nah, sebelumnya aku sudah memanaskan air sampai mendidih ya teman-teman. Langsung aja kita masukin pempek yang sudah kita bentuk tadi. Nah, di sini kita kasih 1 sendok makan minyak goreng agar pempek kita nanti tidak menempel satu sama lain. Dan kita rebus sampai matang. Ini pempek kita sudah mengapung. Nah, tandanya sudah mulai matang. Ini akan aku angkat yang pempek lenjernya dulu, dan di sini udah kelihatan ya teman-teman, pempeknya sudah membesar. Kita angkat dan kita tiriskan. Untuk kapal selam emang sengaja kita jarakin beberapa saat ya, biar telur di dalamnya juga matang. Nah, ini juga sudah mulai membesar dan udah siap kita tiriskan. Selanjutnya kita siapkan wajan, kita tuang minyak goreng untuk menggoreng pempek kita. Nah, kalau minyaknya sudah lumayan panas, baru kita goreng pempeknya. Oh ya, pastikan pempeknya didinginkan dulu ya setelah direbus. Jangan lupa untuk dibalik ya, agar matangnya merata. Nah, ini udah kelihatan cantik nih warnanya. Udah keemasan. Nah, di sini kelihatan bedanya ya. Kalau kita aduk adonannya sebagian dengan tepung beras, pempek kita itu nanti bakal crunchy gitu di luar. Nah, ini udah siap untuk kita angkat dan kita tiriskan. Next, kita goreng yang kapal selam.
Nah, sama seperti pempek lenjer tadi sebelumnya, kita masak sampai warnanya kecoklatan keemasan gini. Nah, udah kelihatan banget ya crunchy-nya, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Ini kelihatan banget ya crunchy-nya. Dan aku pengen nunjukin nih sama teman-teman betapa crunchy-nya pempek kita. Yuk kita lihat. Ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kelihatan banget ya perbedaannya kalau pakai tepung beras adonannya. Ini tuh crunchy tapi nggak keras ya teman-teman. Nah, ini udah bisa banget untuk disajikan. Nah, ini kita sajikan dengan kuah cuko yang super mantap. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa klik link di deskripsi. Ini juga bisa dimakan atau disajikan dengan mentimun dan soun juga. Kita bisa lihat ya warnanya ini udah cantik banget. Udah kerasa banget crunchy-nya kalau dikunyah. Wow. Dan ini bener-bener lembut ya teman-teman. Jadi dia crunchy di luar tapi lembut di dalam. Nah, pokoknya teman-teman wajib banget ini dicobain. Ini bisa dijadikan untuk cemilan keluarga ataupun dijadikan ide jualan juga bisa banget. Dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe. Dan nyalain notifikasinya agar tidak tertinggal videoku selanjutnya. Assalamualaikum.